Hello Physical Lovers, kembali lagi di channel Fisikanet. Hari ini kita bakalan membahas gerak melingkar. Kemarin kita sudah membahas gerak melingkar di dalam animasi, tapi hari ini kita bakalan membahas lagi tentang gerak melingkar supaya ada kejelasan dari konsep gerak melingkar. Ada beberapa hal yang harus kalian ingat di dalam gerak melingkar. Di dalam gerak melingkar kita harus mengingat satu, periode dan frekuensi. T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Oke, lupakan. T itu adalah periode. Oke, di dalam animasi sudah dijelaskan, kalian bisa lihat lagi. T itu periode. Satunya second. F adalah frekuensi. Satuannya hertz. Udah, gitu aja. Enggak, bercanda. Kalau misalnya kita kasih satu contoh soal. Contoh. Misal kita tahu periodenya sama dengan 2 second. Frekuensinya 0,5 Hz. Itu dari mana? Ya gitu. Enggak, begini. Kita lihat, frekuensi itu sama dengan seperti. Kita masukin T-nya sama dengan 2. 1 per 2 Hz. 1 per 2 itu 0,5 Hz. Ketemu? Oke. Next. Omega itu sama dengan delta theta dibagi delta T. Alpha itu sama dengan delta omega dibagi delta T. Oke. Omega ini adalah kecepatan ya seperti ini. Menurut saya jelas, jadi nggak usah dijelasin lagi. Oke, dihapus. Oke, setelahnya yaitu kita harus mengetahui tentang perpindahan sudut dan juga perpindahan linear. Perpindahan sudut yaitu delta theta sama dengan delta x per r, dan delta x itu sama dengan delta theta dikali dengan r. R adalah jari-jari. Ini sepertinya jelas. Satuannya juga jelas ya. Delta x itu sama dengan meter. Satuan delta x itu adalah meter, dan satuan dari delta theta atau perpindahan sudut adalah radian. Dia adalah berputaran. Yang ini secara linier. Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ini adalah tentang perputaran dia berputar, nih delta theta, dan delta x adalah perpindahan linier dia secara garis lurus. Oke. Next. Kecepatan linear itu sama dengan 2pi rf atau 2pi rt. Bentar. Dan kecepatan sudut yaitu 2pi f dulu. Sorry. Ini sama dengan 2pi per t. Catatan, note, ya. Ingat, F sama dengan 1 per T dan T sama dengan 1 per F. Jadi kalau misalnya rumus awalnya adalah ini, kita bisa gunakan ini menjadi rumus kedua, dan itu sama aja. Oke. Intinya kalian bisa ingat, kecepatan linear yaitu 2pi RF atau 2pi dikali dengan jari-jari dikali dengan frekuensinya, atau 2pi dikali jari-jari per periode. Omega yaitu kecepatan sudut, ya, bisa didapat dari 2pi dikali frekuensi atau 2pi dibagi dengan periodenya. Oh iya, satuannya apa? Gampang. Ini seperti biasa, satuan dari kecepatan yaitu meter per second, dan satuan dari kecepatan sudut adalah radian per second. Oke. Di dalam video juga udah dijelasin ada hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear, ya.
Jadi hubungannya itu adalah V dan omega. Itu adalah V itu sama dengan omega R dan omega itu sama dengan V per R. Kalau di video itu rada nggak jelas karena nggak ada garis pernya, tapi sama aja karena dia di bawah kan. Jadi nggak bikin kalian bingung sebenarnya. Oke, ini adalah hubungannya. Oke, next. Percepatan sentripetal. Kita udah lihat nih ya sekilas percepatan sentripetal adalah yang menuju ke pusat. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian bayangin, misal kalian punya gayung nih, jangan gayung, nggak seru. Apa ya? Yang enak itu apa ya? Batu. Ada sebuah batu, kalian ikat, kalian ikat ke sini. Ini misalnya kalian, nah ini orangnya, orang. Kalian putarkan batunya, secara melingkar. Batu itu akan mengikuti arah gerak melingkar ini ya. Jadi dia begini. Nah, batu akan berada di dalam kenapa batunya ada di dalam posisi seperti ini? Karena dia menuju ke dalam, yaitu percepatan sentripetalnya. Kebayang ya? Kalian muterin batu, tapi dia percepatan sentripetalnya itu selalu ke dalam. Itu adalah konsep gerak melingkar. Percepatan sentripetal sendiri itu adalah omega kuadrat R atau V kuadrat per R. Ini kuadrat. Jadi percepatan sentripetal bisa diketahui jika kalian mengetahui salah satu dari kecepatan linear atau kecepatan sudut. Contoh, kalian tahu kecepatan sudutnya, kalian bisa menemukan kecepatan sentripetalnya dari konsep ini. Gampang. Oke, jangan dibuat ribet. Sebenarnya fisika itu emang bikin pusing. Karena kalau nggak bikin pusing, bukan fisika namanya. Oke, next. Ini dipakai untuk melihat kejadian perputaran ya. Jadi kalau misalnya kalian lupa gitu, kalian bisa ngelihat ini arahnya begini. Setiap arahnya dia itu percepatan sentripetalnya selalu ke dalam, maupun dimanapun titiknya, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, asal nggak di sini. Ini nggak ikutan. Oke, kita bakalan bahas soalnya. Oke, satu contoh soal mudah. Ini tentang kita harus mencari percepatan sentripetal dari, ya pokoknya kita harus nyari percepatan sentripetal. Kita baca dulu soalnya, sebentar. Kita tampilin dulu di layar. Roda berputar di porosnya dengan kecepatan linear 6 meter per second. Jika jari-jari roda tersebut 30 cm, percepatan sentripetal putaran roda sebesar titik-titik meter per second kuadrat. Oke, kita bahas. Yang diketahui, percepatan linear itu sama dengan 6 meter per second. Oke. Dan jari-jarinya itu sama dengan 30 cm. Ini sama dengan 30 dikali 10 pangkat minus 2 meter, atau 3 dikali 10 pangkat minus 1 meter, atau 0,3 meter. Semuanya sama, kalian bisa pakai yang manapun. Terus, rumus dari percepatan sentripetal sendiri adalah ini soal ya. Nah, ya gitulah. Percepatan sentripetal sendiri adalah V kuadrat per R. Oke, atau omega kuadrat R. Yang kita tahu adalah kecepatan yang kita tahu adalah kecepatan linearnya. Jadi kita menggunakan yang V kuadrat per R. V kuadrat per R. Berapa tadi? 6 kuadrat per 0. Kita pakai yang 3 dikali 10 pangkat minus 1 ya. Ini 1 sama aja. Ini sama dengan 36 per 3. Ini karena minus 1, 10 pangkat minus 1. Kalau misalnya kita naikin ke atas jadi 10 pangkat 1 gitu ya, kalau minus di bawah.
di atasnya jadi plus. Oke. Ini hasilnya 12 dikali 10 itu 120 meter per second kuadrat. 12 dari mana? 36 dibagi 3 itu adalah 12. Next, kalian tahu hubungan antara omega dan v atau kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Oke, ingat v itu sama dengan omega r. Kita bisa masukkan ke dalam rumus ini. Jadi percepatan sentripetalnya bisa kita ketahui juga. Kenapa seperti itu? Oke, lihat. Omega V per R. Iya kan? Jadi kalau mau dapetin omeganya, kita bisa kerjain omeganya dulu sebentar. Oke, sebelum ngerjain percepatan sentripetalnya. Oke, omega itu sama dengan kecepatan dibagi dengan jari-jarinya. Kecepatannya. Aduh, kenapa bilang percepatan terus ya? 6 per 0,3. 60 dibagi 3. Kayaknya adalah 20 radian per second. Kita buktikan. 20 kuadrat. 20 kuadrat. Muat nggak ya? Oke, kita naikin ke atas ya. R-nya itu adalah berapa? 0,3. Ini sama dengan 400 dikali 0,3. Ini coret 1 per second kuadrat. Oke guys, itu aja buat hari ini. Intinya kalian udah paham sama materinya, udah dikasih satu contoh soal juga. Kalian cuma harus tahu sama konsepnya. Jangan lupa untuk sukain fisika, karena kalau misalnya kalian gak suka fisika, percuma sih. Kalian harus sukain juga fisika, dan kalian pelajari pelan-pelan. Karena kalau gak bikin pusing, bukan fisika namanya. Oke, see you next time. Thank you so much for watching. Don't forget subscribe, juga like videonya. Share ke teman-teman kalian, jangan lupa, supaya teman-teman kalian juga paham sama materi gerak melingkar. Oke, itu aja buat hari ini. See you next time.